sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu konseling kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin dengan satu orang? Ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan Khalil. Ya, berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada Khalil udah bersedia memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Miss mau nanya, ini semuanya satu kelas atau gimana? Satu kelas. Kelas berapa? 8A. Nah, satu sama lainnya akrab nggak? Atau masih ada yang belum kenal? Oke. Nah, agar kita lebih akrab lagi, Miss akan memainkan, yaitu permainan rangkai nama dengan hewan favorit. Jadi dimulai dari Miss, nanti Miss selanjutnya ke samping kiri Miss, dilanjutkan sama samping kiri Miss. Nanti Miss sebutkan nama Miss sama hewan favorit yang Miss suka, nanti disebutin satu-satu sampai akhir, nanti balik lagi ke Miss. Oke, paham semua? Oke, baiklah. Perkenalkan, nama Miss Mina. Hewan favorit yaitu kupu-kupu. Di samping sebelah kiri Miss, sebutin dulu nama Miss, nanti baru sebutin nama sendiri. Miss Mina, kupu-kupu. Saya sendiri. Baik, namanya? Baik. Oke, lanjut. Miss Mina, Audrey, tupai, sendiri Kamis, Kucing. Oke. Miss Mina, kupu-kupu, Audrey, tupai, Kamis, kucing, sendiri Kamis. Kucing. Oke. Miss Mina, kupu-kupu, Audrey, tupai, Kamis, kucing, Karina kucing, Jasmine kucing. Oke. Miss Mina, kupu-kupu, Audrey, tupai, Kamis, kucing, Karina kucing, Jasmine kucing, Rasta Kamis. Oke. Dan lanjut. Mina, kupu-kupu, Audrey, tupai, Kamis, kucing, Karina, kucing, Jasmine, kucing, Veresta, Kermas, dan saya sendiri ibu. Oh ya, Oke. uang. Namanya? Ada. Khalil. Oke, lanjut. Ini. Mina, kupu-kupu, Audrey, tupai, Kamis, kucing, Karina, kucing, Jasmine, kucing, Veresta, Kermas, Kalian Liu, dan Diri, Harimau. Oke, balik lagi ke Miss ya. Nah, Miss Nina kupu-kupu, Audrey tupai, Kanis kucing, Karina kucing, Jasmine kucing, Agresta ikan, Khalil hiu, dan Kirsi sendiri harimau. Oke, dari sini, dari rangkaian nama ini berarti udah tahu dong nama masing-masing temannya. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke sesi konseling ini, Miss mau tanya, udah ada belum yang pernah mengikuti konseling kelompok ini sebelumnya? Sama Miss sebelumnya udah pernah belum? Ada lagi? Nah, berarti belum semua ya. Nah, jadi sebelum Miss masuk ke kegiatan kita pada pagi hari ini, Miss mau tanya dulu, ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa sih? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Oke, silakan Jasmine. Cerita masalah. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Yang udah pernah dapat gambaran atau gimana? Belum ada ya? Oke. Miss jelaskan terlebih dahulu, yaitu konseling kelompok itu proses bantuan dari konselor terhadap sekelompok individu dalam dinamika kelompok. Kayak kita seperti pagi hari ini, untuk memberikan dukungan dan mencari solusi dari masalah dalam satu dinamika kelompok ini. Nah, udah paham sampai situ? Nah, jadi tujuan dari konseling kelompok itu sendiri yaitu kita sama-sama membantu dan mencari solusi dari permasalahan yang di lingkup kelompok ini. Nah, guru BK-nya atau konselornya di sendiri. Nah, yang lainnya itu klien atau konselingnya. Sampai sini paham?
sebelumnya Miss jelaskan dulu dalam dalam layanan konseling ini ada namanya azas-azas, yaitu ada azas kerahasiaan yang pertama. Nah, azas kerahasiaan itu jadi yang kita bicarakan di forum ini cukup sampai di diri kita masing-masing. Jadi pembicaraan kita di luar ini nggak boleh ketemu sama yang lain. Jadi sepakat kan saling menjaga rahasia satu sama lain? Sepakat? Oke. Nah lanjut, ke azas keterbukaan. Keterbukaan itu kita saling terbuka sama satu sama lain. Jadi nggak usah malu-malu dan diam-diam aja. Jadi pokoknya saling terbuka aja satu sama lain. Nah selanjutnya yaitu azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu Ananda semua sukarela dengan ikhlas datang untuk melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah terakhir itu azas kenormatifan yang mana yang kita bicarakan ini berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke lanjut ya, kita ke sesi berikutnya. Nah sebelum memulai, Miss mau tanya dari masing-masing Ananda semua pasti ada dong mempunyai entah itu permasalahan sosial, individu, diri sendiri, atau dengan temannya, atau dengan keluarga. Ada tidak? Ada? Nah, kalau ada, berarti di konseling kelompok ini kita akan menanyakan dulu ya satu-satu apa aja permasalahan yang dihadapi masing-masing. Nah, nanti kesepakatannya setelah semuanya menyampaikan masalahnya, kita pilih satu orang untuk masalahnya yang akan kita carikan solusinya atau memberikan dukungan pada satu orang itu di forum ini. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Ini mulai dari mana dulu? Mau kanan atau kiri dulu? Kanan. Oke. Dari Hirsi dulu. Hirsi sendiri ada permasalahan apa? Coba. Oke. Hirsi ada permasalahan pertemanan kurang akrab sama teman. Teman apa nih? Sebangku. Oke. Lanjut kalian. Berarti pertemanan juga ya, misi dengan salah satu teman di mana? Di kelas atau di luar? Di kelas. Oke, lanjut. Risa. Susah fokus. Susah fokusnya itu dalam artian belajar atau emang di kelas atau di mana? Belajar. Berarti susah fokus dalam belajar. Oke, lanjut Jasmine. Kesalahpahaman sama teman. Oke, lanjut Karina. Keseringan begadang, berarti insomnia atau kesulitan tidur apa gimana? Berarti nggak ada kesulitan tapi emang lama tidurnya gitu. Berarti nggak bisa tidur cepat gitu. Oke, lanjut Tanis. Kurang nyaman sama teman, berarti pertemanan juga ya. Oke, lanjut Andre. Punya teman ada guys. Oke, Miss ulang lagi ya. Jadi masing-masing udah menceritakan nih apa-apa aja. Kayak Hirsi ada yang susah akrab sama teman sebangkunya. Kalau Khalil ada terisi dengan salah satu teman di kelasnya. Nah kayak Resta juga ada susah fokus dalam belajar. Jasmine ada kesalahpahaman dengan temannya. Kalau Karina susah tidur cepat gitu kan. Kalau Kanis tadi tentang kurang nyaman, sedangkan Audrey tentang agak egois. Berarti bisa disimpulkan ya dari forum ini, berarti ada tiga kategori ya. Lebih banyak ada pertemanan, ada individu. Individunya kan yang satu susah fokus belajar, yang satu susah tidur cepat. Nah yang satu lagi pertemanan. Berarti dari forum kita ini yang paling banyak itu tentang pertemanan kan. Nah, jadi Miss juga mau nanya dulu nih kesepakatannya dari Ananda semua mau ngambil satu masalah, mau masalah apa yang kita bicarakan? Pertemanan berarti ya. Oke. Nah, jadi mau yang siapa nih ceritanya mau kita angkat dalam kegiatan kita pada pagi hari ini? Khalil. Oke, berarti kita sepakat ya semua tentang pertemanan, yaitu Khalil tadi tentang perselisihan terhadap teman satu kelasnya. Nah nanti balik
lagi ya dengan kesepakatan kita yang mana di BK itu ada kerahasiaan. Jadi kalau yang bercerita nanti cukup ceritanya itu sampai di kita aja yang ada di forum ini, jangan disampaikan juga sama orang lain atau bagaimana. Paham semua? Paham. Oke, silakan persilakan kalian ceritakan secara singkat apa sih yang bikin kalian terisi dengan teman di kelas itu. Kita pakai nama inisial aja ya, karena kan kalau kita nunjuk orangnya atau gimana kan nggak boleh ya. Nah, jadi kita boleh pakai nama inisial aja. Silakan kalian cerita. Misalnya BA. DA. Ya. Oke. Ya. Terkadang ya ini tadi berkata sama dorong masalah juga sama dorong masalah Dorong orang. sama ngecek ya sampai ada beberapa orang gaji Berarti nggak kalian aja ya. Oke, berarti dijelaskan lagi ya permasalahan singkatnya. Jadi kali ini ada merasa kurang nyaman atau risih dengan salah satu teman di kelasnya. Berarti kalau di kelasnya kalian berarti kelas semuanya dong, gitu kan? Nah itu kita kasih inisial namanya itu DA. Nah jadi DA ini dia tuh sering mengeluarkan tanpa alasan, mendorong, ngejek. Nah itu tuh kan bisa termasuk langkah awal jatuhnya pembulian ya gitu. Nah, jadi selain Khalel nih, ada nggak yang merasa punya kasus yang sama Khalel? Kan ini kan teman sekelas. Nah, coba sebutkan, ada nggak? Dan kan tadi ini Khalel ini menceritakan yang teman sekelasnya itu kan. Ya. Nah, berarti ada nggak teman yang lain di sini yang ikut merasakan yang Khalel rasakan? Hirzi, oke, berarti Hirzi juga kena ya. Berarti dengan Khalel ngomong itu ada emang Khalelnya sendiri kena gitu. Maksudnya juga ikut diperlakukan seperti itu. ya. Oh, berarti Khalel sendiri dan Hirzi sendiri diperlakukan seperti itu. Oke. Ada yang lain teman-temannya? Kita ada. Oke. Nah, jadi kan kita sudah tahu tuh permasalahannya. Jadi Miss mau tahu nih tanggapan dari masing-masing individu. Menurut Ananda, apakah itu sebenarnya apa permasalahannya itu atau layakkah kita bersikap seperti itu pada teman? Enggak. Kita pendapat dulu dari Karina. Menurut Karina, bagaimana permasalahan kalian? Bagus sekali, berarti menyetujui ya dengan apa yang dirasakan sama si Khalel. Wajar sih Miss, karena kan kita nggak ada salah kan, tapi tiba-tiba aja ya kan kita nggak ada berbuat apa, maksudnya kita nggak ada memancing kemarahan dia kan, Iya. dia melakukan itu tanpa alasan aja gitu. Berarti menurut Karina itu hal yang wajar kalau Khalel merasa risih. Nah kalau menurut Desta tadi apa? Setuju juga, berarti wajar ya. Yang lain, Kanis? Bagus sekali berarti. Oke. Oke. Jasmine? Oke, bagus sekali. Berarti masing-masing sudah memberikan penjelasannya ya. Kalau menurut Hirzi, ya tadi udah ya Hirzi yang belum. Kalau menurut Hirzi gimana? Menurut permasalahan si Khalil ini? Gue sebenarnya Miss nggak jelas sudah beribadah ya. Oh iya, tadi Miss notice juga di awal Hirzi juga sama ya, diperlakukan dengan orang yang sama itu. Iya.
Baik. Jadi menurut teman-teman semua, kalau menurut ya masing-masing teman kepada Khalil itu tuh hal yang wajar lah dia risih atau gimana. Nah benar juga kata Kanis dan Audrey kalau mungkin bagi dia tuh bercanda ya gitu kan. Nah, tapi bagi orang lain itu risih. Nah kadang emang ada orang yang menurut dia itu mah bercanda aja gitu kan. Padahal kan mereka nggak tahu yang mereka lakukan itu yang membuat orang lain itu risih gitu. Nah berarti selain Khalil sama Hirsi ada yang tahu yang dimaksud si Khalil berarti tahu ya menurut masing-masing kan tadi Khalil sama Hirsi udah menurut Resta, Jasmine, Karina, Kanis atau Audrey setuju nggak kalau si BAT emang kayak gitu orangnya nggak tahu berarti oke tidak kayak gitu. Nah menurut pandangan masing-masing kelompok masing-masing individu nih biasanya apa sih pemicu dari si BA ini melakukan hal itu? Kayak apa ya? Ya mungkin dia emang kayak gitu. Berarti lingkungan maksudnya lingkungan pertemanan atau lingkungan keluarga apa gimana? Oh, oke. Kata Yesi lingkungan mungkin emang mempengaruhi dari lingkungan pertemanan dari SD. Nah biasanya kan ya seseorang itu nggak instan ya melakukan hal tersebut gitu, pasti ada dorongan sebelumnya atau emang kebiasaan yang sebelumnya mereka lakukan seperti itu. Berarti bisa jadi itu tuh menurut lingkungan sebelumnya. Ada lagi yang lain menurut Esta misalnya, kenapa sih dia kok bisa melakukan itu tanpa alasan? Itu kan jatuhnya merugikan teman yang lain. Mungkin emang ada pengaruh dari itu kayak biasa mencari masalah. Yang mencari kesalahan gitu. Oke. Itu tuh bisa kita kategorikan misalnya orang nggak ada masalah nih sama dia, tapi dia tiba-tiba aja melakukan hal tersebut. Itu tuh bisa juga dinamakan mencari perhatian. Mungkin dia ingin diperhatikan kayak notis saya nih gitu kan. Padahal kan harusnya nggak seperti itu kan. Dengan cara yang seperti itu banyak kan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi untuk mencari perhatian kan. Nah kalau itu menurut Kanis gimana, kenapa si Bella itu melakukan hal tersebut? Kan setuju sama Messi. Jadi dia memang kayak perhatian teman. Mencari perhatian juga. Kalau Audrey sikapnya emang gitu. Nah oke, berarti sikapnya emang kayak gitu. Nah kalau Miss boleh tahu juga si BA ini dia sendiri kah melakukan serangan itu ke Khalil contohnya kan? Kan Khalil merasakan hal dilakukan secara tidak nyaman. Nah dia sendiri atau dia ada ngajak temannya juga gitu? Sendiri. Nah berarti BA ini di kelas dia tuh orangnya gimana? Maksudnya selain yang kalian sebutkan dia kah ada teman dekatnya kah atau dia emang orangnya sendiri aja atau gimana? Bisa dibilang sendiri. Berarti dia sendiri aja melakukan itu tanpa misalkan ada juga tuh yang teman-temannya tuh melakukan hal semacam itu tuh dia beraninya tuh yang ada gengnya atau kalau bahasa sekarang circle-circlean, nah dia serapu. Berarti ini dia sendiri doang. Nah, kalau untuk hal akademisnya nih, Miss juga mau tahu kalau si BA ini gimana? Bagian akademisnya. Kan kalau pertemanan kayak gini, pergaulan seperti yang sudah dijelaskan. Kalau akademis normal-normal aja. Oke. Berarti sebenarnya ya dia dalam akademis itu normal-normal aja, tapi dia melakukan itu tanpa alasan. Nah, kan kalau sendiri di kelas sebagai apa? Ada jabatannya di kelas? Ada apa? Ketua kelas. Berarti kan kalau sendiri ketua kelas itu. Nah, pas saat si BA itu menyerang istilahnya yang mengganggu atau membuat sampai Khalil risih, apa sih yang maksudnya yang Khalil rasakan? Risih sekali. Nah, kan Khalil udah menunjukkan sikap risih kan ke si BA ini. Nah, ada nggak Khalil
mengasih kayak pembelaan atau kayak ngasih ya pembelaan diri kayak janganlah kayak gitu ke aku karena aku dibuatnya atau gimana maksudnya kenapa belum ada berarti kalian tipe yang cuek juga dong maksudnya kan ini kalian udah merasa gak nyaman tapi yaudahlah kalau usah diambil pusing apa gimana gitu ya gitu. Soalnya kemarin ini ada teman dia bilang gitu juga, terus dia ngambek men. oh maksudnya dia menyerang kalian tuh Ada juga teman saya yang kayak gitu juga ya. Terus dibilangnya ke dia kan si BA nya gak lucu dong, terus sampai kayak bercanda gitu. ya So gak ada ngomong mereka teman sehari guys. oh berarti ini ada berarti contohnya ada selain kalian teman yang merasa risih dengan candaan si BA ini. Nah, udah disampaikan sama si temannya ini. Ternyata dia nggak itu ya, nggak suka dikritik istilahnya ada. Langsung yang marah yang mana? Yang temannya dia tuh si BA nya. BA Si BA nya. awal-awalnya sih teman itu kan si BA ini nggak terima kayak gitu. Baru dia Berarti dia nggak terima masukan ya dari orang lain. Berarti udah pernah ada apa namanya pencegahan lah ya dari diri. Berarti karena kalian melihat si teman apa yang orang lain ini udah menasihati BA tapi dianya marah-marah, makanya kalian bersikap bodoh amat atau yaudahlah biarin aja gitu. ya. Kenapa? Maksudnya kenapa nggak ada keinginan dia dari diri sendiri gitu kan? Menurut Miss itu udah termasuk pembelaan biar kita nggak dilakukan seperti itu. Soalnya pas ngeliat dia dekat teman-teman kaliannya sedih aja kelihatan guys. Kaliannya sedih ngeliat yang si temannya atau si dia? Karena si BA Oh gitu. Berarti dari bisa kita ambil kesimpulan berarti kalian ada masih ada sisi ya kasihan dan perhatian juga dengan si BA karena dengan respon temannya itu. Nah, please kembalikan juga ke forum. Menurut Ananda semua gimana dengan sikap kalian atau ada yang menanggapi? Oke, silakan Jasmine. Sebenarnya itu tipe orangnya buat baik-baik ya mas. Oke, berarti menurut Jasmine dia orang yang tipe gak suka dikritik ya, gak suka dikasih pengertian lah. Menurut siapa lagi? Gak apa boleh mengacungkan diri aja. Tanya aja kayak Om dengan sikap itu menurut Audrey gimana menurut Audrey sikap si Halal ini apakah udah betul atau ada mau ngasih saran gitu? Nggak ada. Kalau Resta? Udah sih suka. Kita emang sudah aku suka. Oke, that's point kan. Kita berarti intinya menurut Resta kita tetap harus pentingkan diri sendiri juga kan. Oke. Kalau dari Hipsi kan juga pernah diperlakukan sama seperti Halil. Nah, menurut kalau Halil kan itu pandangannya. Kalau aku tegur Miss, aku kasihan dengan si BA itu karena udah pernah melihat responnya sama teman lain gitu. Kalau menurut Hipsi pernah nggak Hipsi melakukan pembelaan? ada yang itu guys. Kalau ada filmnya jauhin nih coba di Polres Balik ya gitu. Berarti kalau sedikit berbeda misalnya dari kalian nggak sama itu kalau nggak ya udahlah diemin aja mungkin dia emang caper aja gitu kan atau dibalas balik. Nah kan ada nih contoh lainnya dari si Hirzi kalau si BA itu diserang balik nih apa respon dia? Nggak ada karena dia cuma kayak jadi candaan kalau dibalas ya udah deh dia baik aja. Biasa aja. Berarti dia tuh tipe yang itu ya bercandanya tuh emang berarti main fisik ya kan ada juga tuh tipe bercandaan tuh ada yang dari kata-kata atau fisik atau gimana. Nah selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi.
jadi teman-teman dari garis? Nggak ada. Oke, dari Karina? Oke, jadi kita udah tahu ya permasalahan secara garis besarnya, berarti BA ini orangnya gimana dan dia melakukan perlakuan seperti itu. Itu tuh kan sebelumnya di kelas 8 ini udah pernah kan mempelajari tentang bully itu? Sudah? Oke. Berarti tahu dong apa-apa aja tahapan bully itu, yang misalnya bully ringan atau bully yang berat gitu, udah tahu kan? Nah, kalau menurut Miss Tiri, kalau bercandaan itu udah terlalu kelewatan ya. Kalau udah menyinggung kita, kalau bercanda itu kan artinya apa sih? Ada yang tahu arti bercanda itu apa? Jasmine coba. Definisi bercanda itu apa menurut Jasmine? Bercanda Lucu. Nah, itu kan poinnya. Bercanda itu kalau kita kayak Miss nih bercanda sama Jasmine, ya menurut Jasmine lucu, menurut Min lucu, menurut Miss juga lucu. Tapi kalau cuman yang bercanda yang salah satunya nggak nyaman, berarti itu jadinya bukan bercanda lagi ya, lebih ke kemudian tingkat awal lah ya gitu. Tapi mungkin dia si BA itu nggak tahu, karena balik lagi ke backgroundnya yang dibilang si Kala tadi, mungkin dia dari SD-nya atau lingkup pertemanannya itu seperti itu. Nah, sebelumnya di sini SD-nya di mana? Ada yang se SD juga pasti BA? Di sini ada? Enggak. Berarti kalau masing-masingnya SD-nya di mana? Di Sulawesi. Oke, Jasmine SD sini juga. Karina? Sama juga. Sama juga, Riau. Kalau Resta? Di mana? Di Bas. Kalau kalian? Sini juga. Oh, berarti di mana SD sih? Di mana SD? Oh, berarti ini ada yang teman dari SD juga dong? Mau kenal. Berarti emang kita cukup kenal ya dalam satu forum ini. Nah, berarti kan kalau dari sini juga SD-nya, berarti BA tuh kemungkinan nggak di sini kan? Nggak di sini ya. Berarti emang bisa jadi ini pengaruh lingkungan. Nah, kita juga menurut Miss, kita juga nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kita nggak tahu gimana, kenapa dia melakukan hal tersebut. Apakah emang dia kurang perhatian? Bisa jadi nih ada beberapa faktor kenapa dia tiba-tiba melakukan bercandaan yang bikin orang lain risih. Pertama mungkin di lingkungan rumahnya itu kadang kan ada yang tipe anak yang di rumah beda, di sekolah beda, ada nggak di sini kayak gitu? Ada. Nah, mungkin kalau di rumah dia seperti anak normal pada umumnya, orang tuanya nggak tahu, ketika di sekolah kayak gitu. Nah, orang tuanya nggak tahu nih. Nah, karena orang tuanya nggak tahu, otomatis nggak ada dong kritik dari orang tuanya apa gimana. Nah, atau yang lainnya kurang perhatian, atau dia emang caranya seperti itu berteman gitu, atau dia emang nggak tahu cara berteman yang sebenarnya. Dia kan kata Khalil nggak ada punya teman akrab kan? Kayak dia tipenya ya udah. Ada sih di SMP, tapi sekarang nggak saya. Oh, berarti di kelas itu dia dibilang bukannya sendiri sih. Kan ya biasa kita masih ada sahabat atau teman, kan dia nggak ada. Teman ya sahabat kayaknya. Oke, berarti itu juga yang menjadi faktor pemicunya kenapa ya dia bersikap seperti itu gitu. Ada lagi misalnya dia emang sebelumnya pernah nggak sih dalam di kelas nih, di pembelajaran dia seperti itu? Maksudnya di depan guru. Maksudnya tuh si BA ini bercanda kayak gitu di depan guru. Nggak ada. Makanya dia terus melakukan itu ya karena nggak ada masukan kan. Sedangkan kalau dari kalian sendiri, dia tuh nggak mau, orangnya nggak mau terima kritikan. Oke, udah jelas ya. Nah, jadi kalau saran dari Miss pribadi, menurut Miss bagusnya tuh kalian boleh melakukan pembelaan. Nggak mungkin kan kita sering disakitin tapi kita diem aja gitu. Kita emang mengganggu banget tuh dari dengan cara menempel dorong kepala. Itu kan nggak boleh. Kepala itu organ yang paling penting loh. Maksudnya di tubuh kita tuh ada otak, ada itu kan, itu jatuhnya apa, nggak sopan. Udah melanggar
hormat dan adab gitu kan dalam pertemanan. Nah, terus suka mukul, yang sakit siapa? Kita kan. Nah, itu. Jadi kalau menurut Miss solusi yang menurut Miss untuk Halel yaitu ngomong aja secara baik-baik. Nah, caranya gimana Miss gitu? Kalau kita menegur atau mengingatkan seseorang, cukup berdua aja gitu. Maksudnya kita empat mata lah, jangan yang di depan gitu misalnya kan kamu tuh nggak boleh kayak gini. Nah, tapi kan jadinya dia jadi pusat perhatian nih. Nah, kalau jadi pusat perhatian dia jadi makin malu. Nah, tapi caranya itu ajak misalnya berdua kayak BA gitu kan. Bisa nggak kalau misalnya gitu kayak gini gitu. Soalnya aku nggak nyaman. Mungkin menurut BA itu ya hal yang normal atau gimana, tapi akunya jadinya nggak nyaman. Jadi maksudnya itu empat mata gitu, jangan maksudnya ngasih nasihat tapi ngasih pembelaan bukan orang banyak, takutnya dia makin malu dan itu. Sedangkan kalau sendiri mempunyai rasa kasihan juga kan, takut juga nanti dia tersinggung atau gimana kayak gitu saat dan itu. Nah, coba Miss tanya dulu masing-masingnya saran itu kan tadi dari Miss. Nah, dari Khalil misalnya saran untuk permasalahan dari Khalil sendiri, dari Hirzi, sikap apa yang harus Hirzi apa ya? Jadi kalau misalnya kami ini seperti sering betul, kalau dibilangin kita akan mau ya. Jadi ini videoin aja karena kalau dibilangin ya ada percuma juga kan digabung. Oh, berarti intinya dia tuh orang nggak peduli. Iya. Oke. Itu menurut Hirzi ya. Kepada apa namanya? Ya, boleh. Harus komunikasi sama sebelah, soalnya kalau Kita sendiri yang lebih bagus. Ada tes? Masih ada? Boleh? kalau orang kamu dibilangnya suka Oke. Menurut Resta? harus bilang sama setuju daripada mengulangi situasi ini juga ada. Kalau misalnya dia nggak apa-apa kan kita tidak berani jujur. Oke. Berarti poinnya jujur ya, bagus. Karina? Kalau dia nggak mau, ya harus diambil aja, cuma Bodo amatin aja gitu. Oke. Dari kan? ya kalau dia masih mau berubah, ya makan itu. Kalau dia kayak mengikuti dirinya sendiri, ya musik aja. Oke. Menurut Audrey? Kalau dia mau gimana aja, sebagai aja. Oke, Miss simpulkan ya semuanya. Berarti kalau udah mendengarkan saran atau kritikan dari teman-teman masing-masing, kalau emang udah dibilang gini, tapi dia tetap cuek aja atau gimana, ya udah nggak usah peduliin aja gitu. Kalau emang dia kan langkah awalnya itu betul kata Resta, kita tuh harus jujur dulu, ya kita isi nyaman gitu. Tapi kalau emang orang udah mau jujur, kita jelas aja, diemin aja, nggak usah bikin rapat. Kalau rasanya emang butuh bantuan dari guru lain atau miss-miss yang lain, kayak miss aku nggak nyaman nih sama dia, jadi bisa nggak dia bisa bersikap lebih baik lagi kayak gitu. Nah, jadi kalian udah cukup paham kan dengan kritik dan saran dari teman-teman? Oke, jadi untuk permasalahan yang kita bicarakan pada topik konseling hari ini udah tergambar ya gimana cara menyikapi teman yang melakukan bercandaan yang berlebihan yang sehingga membuat kita sendiri itu risih. Nah, jadi harus ada pembelaan juga di diri kita. Kalau menurut Miss, gimana pun kita boleh memikirkan orang lain, tapi yang paling utama banget tuh tentu diri kita. Kalau yang diri kita nggak nyaman, gimana kita mau memperlakukan orang lain itu dengan baik, nah kan? Oke.
terima kasih sebelumnya kepada Nanda semua. Miss sangat apresiasi sekali sih. Sebelumnya kan Miss juga udah pernah masuk ke kelas 8A. Nah, dari kegiatan ini Miss nampak dan melihat lah yang biasanya juga di kelas aktif ngomong, bisa memberikan pendapat, bisa berani memberikan solusi satu sama lain gitu. Miss sangat apresiasi dan bangga kepada Nanda semua udah berani menyampaikan. Nah, balik lagi ke tentang azas tadi, kan kita sudah membicarakan ini. Ingat di azas kerahasiaan kalau kita harus menjaga satu sama lain ya. Berarti kalau selesai dari konseling pagi ini, yaudah jangan ubar ke yang lain gitu. Cukup di kita yang seforum ini. Oke. Jadi sebelum Miss tutup, Miss juga pengen tahu kritik dan saran menurut Ananda masing-masing. Bagaimana sih kegiatan konseling kita pada pagi hari ini? Itu boleh Miss mau tunjuk tangan dulu atau urutan? Urutan aja. Oke, apa pada di outline dulu? Kritik dan saran menurut Audrey untuk sesi konseling pada pagi hari. Bagus-bagus saja. Oke, ada lagi? Ada mau kritik kan, misalnya Miss gimana? Lanjut. Membuat kita lebih aktif lagi kan? Lanjut Karina. Oke, lanjut kepada Jasmine. Apa kritik atau saran yang lebih baik dengan konseling atau apa yang ingin disampaikan setelah mengikuti konseling ini? Saya ini boleh juga. Ada sih, misalnya udah sesuai. Udah sesuai dengan biasa. Yang lain? Membantu. Berarti apalagi ini hal yang sendiri ya, permasalahan beliau. Berarti kalau udah bisa kan tahu sedikit banyaknya gimana gambaran untuk langkah selanjutnya. Jadi menemui masalah yang sama di forum ini. Oke, Miss ucapkan terima kasih juga kepada Nanda semua yang sudah berani dan berbicara dengan terbuka dan secara sukarela juga udah datang ke konseling kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, tadi kan di awal kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berarti juga mau kita akhiri juga dengan tutup dengan berdoa. Silakan Rizky tutup forum kita ini, konseling kita pada pagi hari ini untuk ditutup dengan diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Rizky yang sudah menutup dengan doa dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bisa ucapkan lagi terima kasih banyak